Jumpa lagi dari TV. Iya, ini saya lagi pakai si iPhone 14 Pro Max. Langsung aja dicobain. Ya, langsung dipakai buat sambil jalan-jalan. Hasilnya kurang lebih seperti ini nih kalau pakai kamera selfie. Oke, jadi kita akan tes kameranya kali ini. Ya, iPhone 14 Pro Max ini dapat pinjaman nih. Terima kasih nih iColor udah minjemin kita. Jadi bisa langsung nyobain langsung. By the way, ini nggak pakai mikrofon tambahan, nggak pakai stabilizer, nggak pakai macam-macam. Langsung aja pakai handphonenya dipegang pakai tangan. Lumayan berat sih ya. Oke, ini buat selfie-nya. Nah, satu hal yang menarik dari selfie-nya ini adalah selfie-nya sudah autofocus. Coba kita lihat, bener nggak autofocus? Set, deketin, tuh bisa fokus kan? Bener ya, bisa fokus. Lepas lagi, nah fokus lagi. Dibom aja. Gitu, jadi sekarang kamera selfie-nya udah autofocus. Nah, sekarang kita lihat kamera utamanya. Kalau dipakai jalan kurang lebih seperti ini nih kamera utamanya nih, ya. Ya, ini memang luar biasa ya. Lagi trik-trik begini, hadir juga jalan, mantap lah. Coba saya pindah ke kamera ultra wide. Nah, ultra wide-nya kurang lebih segini nih. Lebih lebar ya, ultra wide-nya ya. Ya jelas lah, namanya juga ultra wide, harus lebih lebar. Ya, yang enak itu adalah transisinya memang. iPhone selalu gitu, transisinya asik. Balik lagi kamera utama. Lalu sekarang coba kita pakai telenya. Nah, tuh, lihat telenya. Ini 2 kali, coba 3 kali. Tuh, lebih detail lagi jadinya. Kita balik lagi kamera utama. Nah, konsistensi warnanya luar biasa memang ya. Standar, iPhone emang kayak begitu konsistensi warnanya, mantap memang. Kita sekarang ke ultra wide lagi. Jadi gimana? Kalau buat dipakai jalan buat vlogging asik nih. Mantap. Oh ya, mau coba deh kalau misalnya begini gimana? Wih, HDR-nya mantep ini ya. Itu terang banget, muka masih terang banget. Asik. Gimana, Pak? Asik? Mantep. Iya tuh, jadi nggak usah takut. HDR jalan terus. Jadi nggak ada masalah ya dengan backlight yang mengganggu gitu, nggak ada masalah. Oke, sekarang kita coba zoomnya 0,5, 1, 2, 3. Oke, coba kalau kita zoom lebih jauh lagi sampai 9 kali kurang lebih seperti ini. Kalau kita balik ke ultra wide, nah seluas ini. Asik ya, mantep ya. Kita coba ya kalau kita naik tangga kestabilan seperti apa. Nah, Oke, stabil. Kalau kita coba lebih cepat lagi, gimana jalannya lebih cepat begini? Atau coba lari? Wah, oke banget nih. Tapi ini pakai ultra wide tentunya ya. Sekarang kita coba action mode ya. Kalau kita lari jadi gimana? Ini udah goyang banget nih larinya nih. Ya, kurang lebih seperti itu kalau kita pakai action mode. Mantap. Oke, sekarang ini 4K 30 ya, 4K 30 fps. Kestabilannya kurang lebih seperti ini. Yuk, kita balik ke kamera belakangnya. Ya, ini 4K 30 fps dengan ultra wide. Kita jalan biasa aja, lalu 1 kali, lalu zoom 2 kali kita jalan, lalu zoom 3 kali. Gimana? Oke. Dan ini kestabilannya kalau kita pakai 4K 60 fps. Kurang lebih kayak gini kalau sambil dibawa jalan-jalan. Nah, rasanya gini nih. Yuk, kita pindah lagi ke kamera belakangnya. Nah, ini 4K 60 fps kamera belakang. Nah, coba. Itu yang goyang-goyang dia ya, yang goyang-goyang dia. Ini ultra wide. Lalu 1 kali. Lalu iseng kita coba 2 kali. Ntar dulu, coba. Nah, kita coba 2 kalinya. Oh, nggak mau kalau 4K 60 fps cuma mau 1,5 kali doang. Nggak mau pindah ke 2 kalinya. Ya, agak sedikit ada limitasi ya di 4K 60 fps-nya. Jadi, ini sekarang 4K 60 fps di 2 kali. Ternyata si 14 Pro Max ini nggak mau pindah kalau lagi rekam ke 2 kali ya. Nggak mau, harus dimatiin dulu
setting ke 2 kali 4K60 mau dia sekarang. 3 kali mau ya. Jadi nggak bisa langsung pindah dari kamera utama ke 2 kali, 3 kali kalau pakai 4K 60 fps. Oke, sekarang kita masuk ke dalam mall. Jadi lightingnya lighting mall banget. Hasil videonya gini kalau di selfie. Kemudian coba kita lihat video belakangnya, kayak kamera belakangnya seperti apa. Oke, ini kamera utamanya kurang lebih seperti ini ya. Lumayan ya, mallnya nggak terang-terang banget sih. Kemudian kita pindah ke ultra wide sekarang. Nah, udah ultra wide, masih sambil jalan terus. Sekarang balik dari kamera utama. Kemudian coba kita pindah yang 2 kali, lalu yang 3 kali. Nah, begini. Dalam mall juga masih lumayan terang ya. Oke, sekarang saya ada di tempat yang lumayan gelap ya, 1080p, 30 fps. Kita lihat coba kalau saya jalan. Hasil gimana? Ini gelap banget. Walaupun ada lampu-lampu itu lampu jalanan doang. Jadi ini gelap. Nah, kita lihat hasilnya gimana. Coba. Ya, ada jitter nggak? Coba dilihat ya. Ya, ini masih 14 Pro Max. Sekarang coba kita lihat kamera belakangnya. Oke, ini pakai ultra wide ya. Aduh, hampir kesandung. Gimana? Saya sekarang pindah ke kamera yang normalnya. Nah, ini kamera normalnya sekarang. Kita masih jalan terus. Coba ya, pakai 2 kali ya. Pakai 2 kali. Stabil nggak nih? Lalu pakai 3 kali. Nah, oke, mantap. Balik lagi ultra wide. Wah, enak banget ya kalau ultra wide, lebar ya. Kalau kita pakai action mode, hasilnya gelap. Action mode emang hanya untuk terang-terang aja ya. Ini pakai ultra wide. Ini action mode pakai 1 kali. Nah, ini berhubung pakai kamera yang lebih baik mungkin ya, jadi hasilnya lebih terang. Balik ultra wide lagi, gelap. 1 kali, terang. 2 kali, nah bisa gini. 3 kali, nah cuma noise-nya lumayan ya kalau gini. Aduh, sandung saya. Ya, balik lagi ke ultra wide. Oh, nggak enak. Ya udah, jadi kalau mau pakai ini tetap harus pakai 1 kalinya ya, biar lebih terang. Oke, kalau ini 4K 60, ya kestabilan kayak begini, ini gelap terang, ekstrim lah ya, lumayan ekstrim. Ya, coba sekarang kita coba kamera belakangnya. Ini kan kamera selfie-nya. Aduh, sebentar, kita coba kamera belakangnya. Oke, ini 4K 60, pakai kamera belakangnya ultra wide, lalu kita pindah ke 1 kali, kita pindah ke 2 kali. Dan seperti biasa, 4K 60 mentok di 2 kali kalau kita nggak berhentiin, tapi kayaknya udah cukup sampelnya ya. Oke. Iya, baru aja balik, langsung edit video yang kita dapat dari iPhone 14 Pro Max tadi. Dan ya hasilnya seperti yang kalian lihat tadi ya. Iya, memang yang 14 Pro Max ini harusnya nggak jauh beda dari 14 Pro juga. Terlihat sekali nih di dalam kondisi gelap ya, karena kameranya yang baru itu kamera utamanya yang 48 megapiksel itu memang kelihatan banget efeknya. Kalau kalian lihat di part yang terakhir tuh ya, pas pindah-pindah kamera, kelihatan banget dia langsung terang gitu ya. Kalau bicara overall kestabilan sih iPhone banget, walaupun memang kalau mau dibilang jitter dalam kondisi gelap ya masih ada sih. Nggak spesial yang luar biasa terus jitternya hilang gitu, nggak juga. Mungkin kalau stabilizer dimatikan dan pakai gimbal akan hilang, tapi ya kemarin kan kita coba pakai tangan aja ya. Dynamic range kalau kondisi siang, wah itu sih mantep banget sih, memang keren banget. Oh, kalau ada nanya untuk flare, itu sebenarnya masih ada, tapi kami kemarin belum sengaja mencari posisinya dan kebetulan tempat kami nyoba tuh nggak ada titik-titik lampu yang seperti itu ya. Kalau kalian mau cari solar flare mungkin di tempatnya Mas Mobi ada. Oke. Ini cuma sekilas aja. Kita pakai si iPhone 14 Pro Max. Lagi-lagi terima kasih ke iColor yang udah mengundang ke Singapura dan untuk nyobain si iPhone 14 series ini, terutama buat kami nyobain yang 14 Pro Max. Nah, oke, buat kalian yang ada yang nanya soal bea masuk itu seperti apa,
kami nggak tahu terus terang, karena kami nggak beli, kita cuma minjem. Dalam video sebelumnya kan kita bilang bahwa ada yang beli, tapi yang beli itu adalah Dika sama YouTuber Cupu. Ya, nah tapi ya, kita sebetulnya bisa aja ngurus si email pas mendarat. Ada pelangnya kok, habis mendarat tuh langsung ada pelang yang ngurus email gratis di sini gitu. Sayang kita nggak sempat fotoin ya. Lalu untuk yang nanya kenapa kita bahas iPhone, ya kan kesempatannya ada. Permintaan dari kalian kuat sekali bertahun-tahun ya. Dan iPhone 14 series kan akan masuk resmi ke Indonesia. Jadi kenapa enggak? Bisa aja kan ya. Kemarin juga pas bahas 5G dengan iPhone kita juga bahas. Nah, buat yang nanya soal unit resmi, harusnya di Indonesia tuh harusnya hadir di bulan November 2022 ya, kalau nggak ada perubahan ya. Nah, kalau menurut kalian sendiri ya, setelah rentetan acara-acara dengan unboxing yang di jalanan, terus kemudian tes kamera video ini, apakah kami perlu melanjutkan pengujian terhadap si iPhone 14 series ini? Mungkin yang 14 Pro ya, mungkin ya. Coba tulis di kolom komentar apakah ini harus kita lanjutkan lagi sampai yang lebih detail. Oke, sampai sini dulu. Saya Diri Irfan, Jagat Review TV.